Setiap hari kita menyaksikan kenyataan yang sama. Harga kebutuhan pokok semakin mahal, biaya sekolah anak terus naik, bahkan harga rumah terasa semakin jauh dari jangkauan. Banyak orang akhirnya bertanya-tanya dalam hati, 5 tahun ke depan apakah hidup saya akan tetap seperti ini? Apakah tabungan saya cukup untuk menghadapi masa depan? Atau justru saya akan terjebak dalam lingkaran kekurangan yang sama? Kekhawatiran seperti itu wajar karena hidup tidak semakin mudah. Namun di balik semua keresahan, ada satu hal yang bisa kita lakukan sejak sekarang, menyiapkan aset terbaik yang bisa melindungi dan menumbuhkan keuangan kita. Tidak perlu menunggu gaji besar, tidak perlu menunggu kondisi sempurna. Yang kita butuhkan hanyalah kesadaran untuk mulai melangkah, sekecil apapun langkah itu. Bayangkan 5 tahun ke depan bukan waktu yang lama. Anak-anak kita akan tumbuh, kebutuhan keluarga akan bertambah, dan dunia akan terus berubah. Jika kita tidak menyiapkan diri dari sekarang, kita akan selalu tertinggal. Tapi jika kita berani mengambil keputusan hari ini, meski sederhana, maka 5 tahun mendatang kita akan berterima kasih kepada diri kita sendiri. Di video kali ini, kita akan membahas tentang aset-aset terbaik yang sebaiknya Anda miliki dalam 5 tahun ke depan. Aset yang bukan hanya menjaga nilai uang Anda, tapi juga memberi harapan dan kesempatan untuk hidup lebih tenang. Dan sebelum kita mulai lebih jauh, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Logika Hati, agar Anda tidak ketinggalan konten-konten berharga yang bisa membuka cara pandang baru dalam menjalani hidup. Karena terkadang, satu wawasan sederhana bisa mengubah arah masa depan kita. Poin 1. Emas dan logam mulia, penjaga nilai kekayaan. Dalam sejarah panjang peradaban manusia, emas selalu menempati posisi yang istimewa. Sejak ribuan tahun lalu, emas dipakai sebagai simbol kekayaan, alat tukar, bahkan jaminan kepercayaan antar bangsa. Uniknya, meskipun zaman sudah berubah, teknologi semakin maju, dan mata uang kertas hadir di seluruh dunia, emas tetap bertahan sebagai salah satu aset paling aman untuk menyimpan nilai. Mengapa emas begitu berharga? Karena sifatnya yang langka, indah, dan tidak bisa diciptakan kembali. Jumlahnya terbatas di bumi, sehingga nilainya cenderung stabil, bahkan meningkat ketika dunia dilanda ketidakpastian. Lihat saja setiap kali krisis ekonomi melanda, saham bisa jatuh, mata uang bisa melemah, tetapi harga emas seringkali justru naik. Inilah alasan mengapa emas sering disebut sebagai safe haven atau pelabuhan aman bagi para investor. Bagi Anda yang saat ini hanya memiliki penghasilan sederhana, emas adalah pintu masuk yang realistis untuk mulai membangun aset. Tidak perlu membeli langsung dalam jumlah besar. Kini sudah banyak produk emas dengan pecahan kecil, 0,1 gram, 0,5 gram, atau 1 gram. Bahkan ada juga tabungan emas digital yang bisa diakses dengan mudah lewat aplikasi. Artinya, dengan uang yang mungkin hanya setara dengan biaya makan sekali di luar rumah, Anda sudah bisa memiliki sebagian kecil dari logam mulia yang nilainya akan terus terjaga. Bayangkan 5 tahun ke depan, jika Anda rutin menyisihkan sebagian kecil penghasilan untuk emas, meski hanya 100.000 atau 200.000 per bulan, jumlah yang terkumpul bisa sangat berarti. Emas bukan hanya sekadar logam berkilau, tetapi menjadi perisai keuangan yang melindungi Anda dari inflasi. Saat harga-harga barang naik dan uang kertas kehilangan nilainya, emas tetap berdiri kokoh sebagai penyimpan nilai yang konsisten. Lebih dari itu, emas juga fleksibel. Anda bisa menjualnya kapanpun saat membutuhkan dana darurat, atau menyimpannya dalam jangka panjang untuk tujuan besar, seperti pendidikan anak, modal usaha, atau persiapan pensiun. Bahkan banyak orang bijak menjadikan emas sebagai uang dingin, aset yang tidak dipakai sehari-hari, tapi selalu ada sebagai pegangan di masa sulit. Ada pepatah bijak yang mengatakan, orang kaya menyimpan emas, orang biasa menabung uang. Maksudnya jelas, uang kertas bisa berkurang nilainya, tetapi emas terus menjaga daya beli Anda. Maka jika ditanya, apa aset yang paling aman untuk dimiliki 5 tahun ke depan, emas adalah salah satu jawaban yang tidak pernah lekang oleh waktu. Jadi, jangan menunggu sampai kaya untuk membeli emas. Justru, mulailah dari sekarang meski dalam jumlah kecil, karena pada akhirnya bukan besar atau kecilnya yang menentukan, tetapi konsistensi Anda dalam menabung emas yang akan membuat perbedaan besar di masa depan. Poin 2. Saham blue chip dan dividen, mesin pertumbuhan jangka panjang.
Jika emas dikenal sebagai penjaga nilai kekayaan, maka saham, terutama saham blue chip, adalah mesin pertumbuhan kekayaan dalam jangka panjang. Bedanya, emas menjaga agar nilai uang kita tidak tergerus inflasi, sementara saham memberi peluang bagi uang kita untuk berkembang jauh melampaui nilai awalnya. Mari kita pahami dulu apa itu saham blue chip. Istilah ini merujuk pada perusahaan besar, mapan, dan sudah terbukti mampu bertahan melewati berbagai tantangan ekonomi. Perusahaan-perusahaan ini biasanya bergerak di sektor penting seperti perbankan, telekomunikasi, energi, atau konsumsi yang produknya dipakai oleh jutaan orang setiap hari. Dengan kata lain, meskipun badai krisis datang, mereka tetap berdiri kokoh karena keberadaan mereka dibutuhkan masyarakat luas. Mengapa saham blue chip layak disebut sebagai mesin pertumbuhan? Karena perusahaan-perusahaan ini tidak hanya stabil, tapi juga membagikan keuntungan kepada para pemegang sahamnya dalam bentuk dividen. Dividen inilah yang bisa menjadi aliran pendapatan pasif bagi kita. Bayangkan, Anda punya saham sebuah bank besar, dan setiap tahun, bank tersebut memberi bagian keuntungan kepada Anda hanya karena Anda memiliki sebagian kecil dari perusahaan itu. Anda tidak bekerja di sana, tidak mengelola operasionalnya, tetapi Anda tetap menerima hasil. Inilah keindahan dari memiliki saham. Selain dividen, nilai saham juga berpotensi naik seiring berkembangnya perusahaan. Misalnya, 5 tahun lalu sebuah saham bank besar mungkin hanya dihargai beberapa ribu rupiah per lembar. Sekarang, harganya bisa meningkat berkali-kali lipat. Mereka yang sabar menahan saham tersebut dalam jangka panjang, kini menikmati keuntungan besar yang bahkan jauh melampaui tabungan biasa. Tentu, ada orang yang berkata bahwa saham penuh risiko, dan itu benar jika kita asal memilih saham tanpa pengetahuan. Namun, disinilah letak keunggulan saham blue chip. Mereka bukan perusahaan yang spekulatif atau baru berdiri, melainkan perusahaan yang sudah berusia puluhan tahun, dengan manajemen yang teruji. Fluktuasi memang ada, harga saham bisa naik dan turun dari waktu ke waktu, tetapi dalam rentang panjang, grafiknya cenderung naik mengikuti pertumbuhan ekonomi. Untuk kita yang mungkin penghasilannya terbatas, saham juga bukan hal yang mustahil. Saat ini, investasi saham bisa dimulai dengan modal kecil, bahkan puluhan ribu rupiah. Artinya, sama seperti emas, saham pun bisa kita cicil sedikit demi sedikit. Yang terpenting adalah konsistensi dan memilih perusahaan yang tepat. Bayangkan 5 tahun ke depan, jika setiap bulan Anda menyisihkan uang untuk membeli saham blue chip. Nilai yang awalnya kecil bisa berkembang menjadi portofolio yang besar. Dividen yang awalnya hanya ribuan rupiah, bisa bertambah menjadi ratusan ribu, atau bahkan jutaan rupiah. Tergantung seberapa sabar Anda menunggu dan seberapa rajin Anda menambah kepemilikan. Inilah bentuk nyata dari membangun mesin pertumbuhan kekayaan jangka panjang. Ada sebuah pepatah bijak dari Warren Buffett, salah satu investor terbesar di dunia. Jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, maka Anda akan bekerja sampai mati. Saham blue chip dengan dividen adalah salah satu cara paling sederhana untuk mewujudkan hal itu. Jadi, jangan hanya puas dengan menabung di bank. Mulailah belajar tentang saham, kenali perusahaan-perusahaan besar yang stabil, dan bangun portofolio Anda. Karena 5 tahun dari sekarang, saham blue chip bisa menjadi salah satu aset yang membuat Anda lebih bebas, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi masa depan. Poin 3. Reksadana Indeks atau ETF, investasi mudah untuk pemula. Banyak orang ingin berinvestasi, tetapi merasa bingung harus mulai dari mana. Dunia saham terdengar rumit, penuh istilah asing, dan terkadang menakutkan karena fluktuasinya. Sementara itu, menabung emas terasa terlalu lambat untuk mengejar pertumbuhan nilai yang signifikan. Disinilah reksadana indeks dan ETF, Exchange Traded Fund, hadir sebagai solusi yang sederhana, murah, dan ramah untuk para pemula. Apa sebenarnya reksadana indeks atau ETF itu? Sederhananya, ini adalah wadah investasi yang berisi kumpulan saham dari berbagai perusahaan besar yang tergabung dalam sebuah indeks. Misalnya, IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, atau LQ45 di Indonesia. Bayangkan Anda membeli satu keranjang berisi saham 45 perusahaan terbaik di Indonesia. Anda tidak perlu repot memilih satu persatu perusahaan, tidak perlu menganalisis laporan keuangan yang rumit, cukup membeli produk reksadana indeks atau ETF, maka Anda otomatis sudah memiliki sebagian dari perusahaan-perusahaan besar itu. Keunggulan utama dari reksadana indeks atau ETF adalah kemudahannya. Anda tidak perlu menjadi ahli keuangan untuk memulainya. Manajer investasi atau sistem indeks sudah mengatur pembagian saham sesuai dengan proporsi yang adil. Tugas Anda hanya rutin menabung ke produk tersebut. Sama seperti menabung di bank, tapi kali ini uang Anda tidak hanya diam, melainkan bekerja dan berkembang mengikuti pertumbuhan pasar saham secara keseluruhan. Selain mudah, biaya investasinya juga relatif rendah.
Banyak produk reksadana indeks atau ETF bisa dibeli mulai dari Rp10.000 hingga Rp100.000 saja. Ini artinya, siapapun bisa memulai, bahkan dengan penghasilan terbatas. Tidak ada alasan untuk menunggu sampai kaya dulu baru berinvestasi. Justru dengan memulai dari kecil, kita bisa melatih disiplin dan memanfaatkan compounding effect, efek bunga berbunga, yang semakin terasa besar jika dimulai lebih awal. Bayangkan jika setiap bulan, selama 5 tahun ke depan, Anda menyisihkan Rp200.000 ke dalam reksadana indeks. Jumlah itu mungkin terasa kecil sekarang, tapi perlahan akan berkembang. Karena reksadana indeks mengikuti kinerja pasar, nilainya cenderung naik seiring pertumbuhan ekonomi suatu negara. Memang ada saat pasar turun, tetapi dalam jangka panjang, grafiknya selalu mengarah ke atas. Itulah yang membuat investasi ini dianggap sebagai kendaraan yang andal untuk membangun kekayaan jangka panjang. ETF juga memiliki kelebihan tambahan, bisa diperdagangkan di bursa layaknya saham. Artinya, selain mendapatkan pertumbuhan dari indeks, Anda juga memiliki fleksibilitas untuk menjualnya kapan saja di jam bursa. Sementara reksadana indeks lebih sederhana, cocok untuk Anda yang ingin benar-benar pasif tanpa banyak memantau. Dengan reksadana indeks atau ETF, Anda sebenarnya sedang menaruh uang pada mesin pertumbuhan kolektif. Bukan hanya satu perusahaan, tapi puluhan bahkan ratusan perusahaan sekaligus. Jadi kalau ada satu perusahaan yang kinerjanya buruk, ada banyak perusahaan lain dalam indeks yang menutupinya. Resiko menjadi lebih rendah dibandingkan jika hanya membeli satu saham saja. Inilah alasan mengapa para ahli menyebut reksadana indeks atau ETF sebagai investasi paling masuk akal untuk pemula. Tidak ribet, tidak mahal, dan terbukti bisa memberikan hasil yang stabil dalam jangka panjang. Bahkan, Warren Buffett pernah berkata bahwa jika seseorang tidak tahu harus berinvestasi di mana, maka beli saja indeks, karena indeks mewakili kekuatan ekonomi sebuah negara. Jadi, 5 tahun ke depan, memiliki reksadana indeks atau ETF bisa menjadi langkah cerdas untuk menyiapkan masa depan. Anda tidak perlu jadi jenius pasar saham, cukup jadi orang yang konsisten menabung sedikit demi sedikit, dan biarkan waktu dan pertumbuhan pasar bekerja untuk Anda. Poin 4, properti kecil dan lahan produktif. Investasi nyata yang selalu dibutuhkan. Sejak dahulu kala, ada satu jenis aset yang tidak pernah kehilangan nilai dan selalu dicari orang, tanah dan properti. Mengapa? Karena jumlah tanah di dunia tidak pernah bertambah, sementara jumlah manusia yang membutuhkan tempat tinggal, tempat usaha, atau lahan untuk hidup terus meningkat. Hukum sederhana inilah yang membuat properti hampir selalu menjadi aset yang nilainya naik dari tahun ke tahun. Sayangnya, banyak orang seringkali membayangkan properti sebagai sesuatu yang mahal, rumah mewah, apartemen megah, atau tanah luas di kota besar. Padahal, kunci dari investasi properti bukanlah ukuran atau kemewahannya, tetapi fungsi dan kebermanfaatannya. Dengan kata lain, Anda tidak perlu menunggu sampai kaya raya untuk mulai memiliki properti. Bahkan, membeli sebidang lahan kecil di pinggiran kota atau sebuah rumah sederhana bisa menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih aman. Mari kita bicara tentang properti kecil terlebih dahulu. Sebuah rumah sederhana di lokasi strategis, meski ukurannya tidak besar, bisa menjadi sumber pendapatan pasif. Anda bisa menyewakannya, baik sebagai kontrakan bulanan, kos-kosan, atau bahkan disewakan harian melalui platform digital. Rumah kecil yang dibeli hari ini bisa menjadi mesin penghasil uang selama bertahun-tahun ke depan. Bahkan, ada banyak orang yang masa pensiunnya terjamin karena memiliki 2-3 rumah kontrakan yang rutin memberi penghasilan setiap bulan. Selain rumah, lahan produktif juga menjadi pilihan cerdas. Misalnya, sebidang tanah di desa atau pinggiran kota yang ditanami sayuran, buah-buahan, atau bahkan disewakan kepada petani. Lahan semacam ini tidak hanya menjaga nilai uang Anda, tapi juga menghasilkan keuntungan nyata. Ingatlah bahwa pangan adalah kebutuhan dasar manusia. Selama manusia masih makan, lahan produktif akan selalu punya nilai. Contoh sederhana, seseorang membeli tanah di pinggiran kota 5 tahun lalu dengan harga yang relatif murah. Hari ini, tanah tersebut sudah naik berkali-kali lipat karena daerah tersebut berkembang menjadi perumahan baru. Inilah salah satu keuntungan besar dari memiliki lahan, nilai tambah jangka panjang yang bisa melampaui jenis investasi lainnya. Namun, yang lebih penting adalah cara kita memanfaatkan lahan tersebut. Tanah kosong yang dibiarkan begitu saja mungkin hanya menjadi beban pajak.
Tetapi tanah kecil yang dimanfaatkan sebagai kebun sayuran, disewakan untuk usaha kecil, atau bahkan dijadikan parkiran bisa berubah menjadi sumber penghasilan. Prinsipnya sederhana, jangan biarkan tanah menganggur, karena setiap jengkal tanah bisa diberdayakan. Keunggulan lain dari properti adalah sifatnya yang nyata dan berwujud. Tidak seperti saham atau reksadana yang hanya bisa dilihat di layar, tanah dan rumah bisa disentuh, dilihat, bahkan ditinggali. Hal ini memberi rasa aman bagi banyak orang, terutama mereka yang khawatir dengan volatilitas investasi digital atau pasar saham. Memiliki properti memberi kepastian bahwa aset Anda tidak akan hilang dalam semalam. Tentu saja, ada tantangan dalam berinvestasi properti. Modal awalnya biasanya lebih besar dibandingkan emas atau reksadana, tapi bukan berarti tidak mungkin. Banyak orang mulai dari properti kecil, rumah sederhana di kampung halaman, tanah warisan yang dipelihara, atau lahan sempit yang dicicil perlahan-lahan. Bahkan ada yang mulai dengan sistem patungan bersama keluarga atau teman dekat untuk membeli sebidang tanah, kemudian hasilnya dibagi bersama. Bayangkan, 5 tahun ke depan, jika hari ini Anda berani mengambil langkah membeli sebidang lahan kecil, entah untuk kontrakan, kebun, atau sekedar disimpan di lokasi berkembang, nilainya hampir pasti meningkat. Dan jika Anda bisa menjadikannya produktif, lahan itu akan menjadi aset yang tidak hanya bertambah nilainya, tapi juga memberi pemasukan rutin. Itulah sebabnya, memiliki properti kecil atau lahan produktif menjadi salah satu aset terbaik yang sebaiknya dimiliki dalam 5 tahun mendatang. Karena, apapun kondisi ekonomi dunia, orang akan selalu butuh tempat tinggal dan butuh makan. Dan selama itu terjadi, properti dan tanah akan selalu bernilai. Poin 5. Bisnis dan UMKM, aset aktif yang menghasilkan cash flow. Kalau sebelumnya kita membicarakan emas, saham, reksadana, atau properti sebagai aset yang cenderung bersifat pasif, mereka menjaga atau mengembangkan nilai uang, maka bisnis adalah jenis aset yang berbeda. Bisnis adalah aset aktif, sebuah mesin yang bukan hanya menyimpan atau menaikkan nilai, tapi benar-benar menghasilkan uang yang bisa langsung dipakai setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan. Banyak orang seringkali berpikir bahwa bisnis hanya untuk mereka yang punya modal besar. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Justru, beberapa bisnis paling sukses di dunia dimulai dari sesuatu yang kecil, sederhana, bahkan hanya dari garasi rumah. Di Indonesia, jutaan keluarga bertahan hidup dan sejahtera berkat UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah yang mereka jalankan. Mulai dari warung kecil di pinggir jalan, toko online di marketplace, hingga jasa rumahan sederhana seperti laundry atau catering. Keunggulan bisnis dan UMKM adalah sifatnya yang menghasilkan cash flow. Artinya, Anda tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk menikmati hasilnya. Jika warung Anda ramai, uang langsung masuk setiap hari. Jika Anda membuka usaha makanan, setiap kali ada pesanan, keuntungan langsung bisa dirasakan. Ini berbeda dengan investasi lain yang biasanya baru terasa manfaatnya dalam jangka menengah atau panjang. Selain itu, bisnis memberi Anda kendali penuh. Emas, saham, atau reksadana mengikuti mekanisme pasar yang tidak bisa Anda kendalikan. Tetapi dalam bisnis, Anda yang menentukan strategi, kualitas produk, dan cara melayani pelanggan. Jika Anda kreatif dan konsisten, bisnis kecil pun bisa berkembang pesat. Contoh sederhana, seseorang membuka usaha minuman kekinian dengan modal hanya beberapa juta rupiah. Ia rajin mempromosikan melalui media sosial, menjaga kualitas rasa, dan memberikan pelayanan ramah. Dalam hitungan bulan, usaha itu bisa berkembang, membuka cabang baru, atau bahkan diwaralabakan. Semua berawal dari bisnis kecil yang konsisten dikelola. Namun perlu dicatat, bisnis bukan tanpa risiko. Ada kemungkinan rugi, sepi pelanggan, atau kalah bersaing. Tetapi inilah yang membuat bisnis berbeda dengan investasi pasif. Di dalam bisnis, risiko bisa dikelola dengan kreativitas, inovasi, dan kerja keras. Bahkan, kegagalan pun seringkali menjadi guru yang berharga. Banyak pengusaha besar hari ini adalah mereka yang pernah gagal berkali-kali, tetapi tetap bangkit dan belajar dari kesalahan. Menariknya, 5 tahun ke depan, peluang bisnis justru semakin terbuka lebar. Dunia digital membuat orang bisa membuka usaha tanpa harus punya toko fisik. Marketplace, media sosial, dan aplikasi pesan antar memberi kesempatan kepada siapa saja untuk menjual produk atau jasa ke pasar yang luas. Artinya, bahkan dengan modal terbatas, Anda tetap bisa memiliki bisnis yang potensial. Selain menghasilkan uang, bisnis juga bisa menjadi warisan produktif.
Jika Anda berhasil membangun usaha kecil yang stabil, kelak usaha itu bisa diteruskan anak atau keluarga. Berbeda dengan pekerjaan yang berakhir saat Anda pensiun. Bisnis bisa terus berjalan meskipun Anda tidak lagi aktif bekerja penuh. Inilah yang membuat bisnis atau UMKM layak disebut sebagai aset aktif terbaik untuk 5 tahun ke depan. Tidak hanya soal uang, tetapi juga soal pengalaman, jaringan, dan keterampilan yang Anda peroleh selama menjalankannya. Karena pada akhirnya, bisnis tidak sekedar memberi keuntungan, tetapi juga membentuk mental pantang menyerah, melatih kreativitas, dan memberi rasa bangga saat melihat usaha kecil Anda tumbuh menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi, jika hari ini Anda masih ragu untuk memulai bisnis, ingatlah satu hal, tidak ada bisnis yang sempurna sejak awal. Semua berawal dari langkah kecil. Warung sederhana, toko online kecil, atau jasa rumahan bisa menjadi batu loncatan menuju masa depan yang lebih mapan. Dan siapa tahu, 5 tahun ke depan, bisnis kecil Anda bisa berubah menjadi sumber kebebasan finansial yang selama ini Anda impikan. Poin 6. Skill dan pendidikan diri, aset tak ternilai. Di antara semua jenis aset yang bisa kita miliki, ada satu aset yang tidak bisa dicuri orang, tidak bisa dirampas, dan nilainya selalu mengikuti kita kemanapun pergi, ilmu dan keterampilan atau skill. Inilah aset ternilai yang sering kali dilupakan, padahal justru menjadi kunci dari semua jenis keberhasilan. Emas bisa hilang, saham bisa turun, bisnis bisa bangkrut, properti bisa dijual. Tetapi ilmu dan skill yang tertanam dalam diri Anda akan tetap ada, bahkan bisa berkembang semakin tajam seiring waktu. Inilah alasan mengapa pendidikan diri dan keterampilan disebut sebagai investasi seumur hidup. Mari kita ambil contoh nyata. Bayangkan seseorang yang memiliki keahlian desain grafis. Dengan laptop sederhana dan internet, ia bisa menawarkan jasa desain ke seluruh dunia melalui platform freelance. Bahkan, tanpa harus meninggalkan rumah, ia bisa menghasilkan pendapatan dolar yang nilainya jauh melampaui gajinya di pekerjaan lokal. Semua itu dimungkinkan karena ia punya skill yang relevan dengan kebutuhan zaman. Hal yang sama berlaku untuk keterampilan lain, digital marketing, programming, komunikasi, public speaking, atau bahkan keahlian praktis seperti memasak, memperbaiki mesin, hingga keterampilan bercocok tanam. Dunia terus berubah, teknologi semakin canggih, dan kebutuhan pasar selalu berkembang. Tetapi orang-orang yang punya skill akan selalu menemukan tempatnya. Pendidikan diri juga tidak harus selalu formal, tidak harus sekolah mahal atau kuliah panjang. Pendidikan bisa berupa kursus online, buku, seminar, atau bahkan belajar otodidak dari pengalaman sehari-hari. Yang terpenting adalah ada kemauan untuk terus belajar dan memperbaharui diri. Karena ilmu itu ibarat pedang, jika tidak diasah, ia akan tumpul. Mengapa skill dan pendidikan diri penting sebagai aset 5 tahun ke depan? Karena kita hidup di zaman yang penuh ketidakpastian. Pekerjaan yang hari ini dianggap aman, bisa saja lenyap digantikan teknologi atau otomatisasi. Tetapi orang yang punya skill fleksibel akan selalu bisa beradaptasi. Mereka tidak takut kehilangan satu pekerjaan karena mereka tahu bagaimana mencari peluang baru dengan bekal keterampilan yang dimiliki. Selain itu, skill juga memberi Anda kendali atas hidup sendiri. Jika Anda mahir berkomunikasi, Anda bisa membangun jaringan. Jika Anda pandai mengatur keuangan, Anda bisa mengendalikan arus uang pribadi maupun bisnis. Jika Anda memiliki keahlian tertentu, Anda tidak mudah bergantung pada orang lain. Dengan kata lain, skill adalah bentuk kebebasan. 5 tahun ke depan, memiliki keterampilan tertentu bisa menjadi pembeda antara mereka yang stagnan dengan mereka yang terus maju. Dunia tidak lagi hanya menghargai ijazah, tetapi juga kompetensi nyata. Orang yang bisa menunjukkan skill akan lebih mudah mendapat pekerjaan, membangun bisnis, atau menciptakan peluang baru. Dan jangan lupa, pendidikan diri bukan hanya soal finansial. Membaca buku tentang psikologi bisa membuat Anda lebih bijak dalam menghadapi hidup. Belajar manajemen waktu membuat Anda lebih produktif. Memahami kesehatan membuat Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Semua itu mungkin tidak langsung terlihat dalam bentuk uang, tetapi dampaknya sangat besar terhadap kualitas hidup Anda. Maka dari itu, skill dan pendidikan diri adalah aset tak ternilai yang harus terus ditumbuhkan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke depan, tetapi untuk seumur hidup. Karena selama kita masih hidup, dunia akan terus menuntut kita untuk belajar, beradaptasi dan berkembang. Ada pepatah yang mengatakan, jika kamu memberi seseorang uang, ia akan hidup sehari. Jika kamu memberi seseorang ilmu,
ia akan hidup selamanya. Itulah kekuatan sesungguhnya dari skill dan pendidikan diri. Ia bukan hanya aset, tetapi juga bekal perjalanan panjang menuju masa depan yang lebih baik. Poin 7. Aset digital, kripto dan blockchain. Resiko tinggi, potensi tinggi. Beberapa tahun terakhir dunia keuangan diguncang oleh hadirnya aset baru yang begitu menarik perhatian, aset digital berbasis blockchain, terutama kripto seperti Bitcoin dan Ethereum. Nama-nama ini bukan hanya menjadi bahan perbincangan di kalangan investor, tapi juga sudah masuk ke berita utama, forum bisnis, bahkan percakapan sehari-hari. Mengapa aset digital begitu ramai dibicarakan? Karena kripto dan blockchain menghadirkan sesuatu yang berbeda dari sistem keuangan tradisional. Jika emas adalah aset nyata dan saham mewakili kepemilikan perusahaan, maka kripto adalah bentuk uang digital terdesentralisasi yang tidak dikendalikan oleh bank sentral atau pemerintah. Transaksinya transparan, tercatat di blockchain, dan bisa dilakukan siapapun, dimanapun, tanpa batas negara. Namun, di balik keunikannya, kripto dikenal sebagai aset dengan resiko tinggi. Harganya bisa naik ratusan persen dalam waktu singkat, tetapi juga bisa anjlok drastis hanya dalam hitungan hari. Inilah yang membuat banyak orang kaya mendadak, tetapi juga banyak yang kehilangan segalanya. Oleh karena itu, aset ini tidak cocok untuk semua orang. Ia lebih tepat dianggap sebagai tambahan kecil dalam portofolio investasi, bukan sebagai andalan utama. Lalu mengapa aset digital tetap dianggap penting untuk 5 tahun ke depan? Karena teknologi blockchain yang mendasarinya bukan sekedar tren, melainkan sebuah inovasi besar yang mulai merambah ke banyak sektor, keuangan, logistik, kesehatan, bahkan pendidikan. Misalnya kontrak pintar atau smart contract yang bisa berjalan otomatis tanpa perantara. NFT atau non-fungible token yang mengubah cara kita memandang kepemilikan digital, hingga sistem pembayaran lintas negara yang lebih cepat dan murah. Semua ini menunjukkan bahwa blockchain punya potensi besar untuk mengubah dunia. Memiliki sebagian kecil aset digital hari ini bisa menjadi cara untuk ikut terlibat dalam perubahan besar itu. Tidak perlu besar, bahkan dengan nominal yang kecil pun, kita sudah bisa membeli pecahan Bitcoin atau aset kripto lainnya. Yang terpenting adalah kesadaran bahwa ini adalah investasi beresiko tinggi. Artinya, uang yang ditempatkan di kripto haruslah uang dingin, uang yang jika hilang sekalipun tidak akan mengguncang kehidupan Anda. Selain itu, penting juga untuk belajar dan memahami dunia kripto sebelum benar-benar terjun. Jangan hanya ikut-ikutan tren atau FOMO karena melihat orang lain untung besar. Banyak kasus orang tertipu skema penipuan berkedok kripto atau kehilangan uang karena tidak paham cara menyimpan aset digitalnya dengan aman. Edukasi adalah kunci sebelum investasi. 5 tahun ke depan, dunia kripto mungkin akan semakin matang. Regulasi mulai hadir, teknologi blockchain semakin terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari, dan banyak perusahaan besar sudah menerima pembayaran dengan kripto. Semua ini menunjukkan bahwa meski beresiko tinggi, potensi jangka panjangnya juga tinggi. Singkatnya, aset digital ibarat pedang bermata dua. Jika digunakan dengan hati-hati, ia bisa membuka peluang besar. Tetapi jika sembarangan, ia bisa melukai diri sendiri. Maka bijaklah dalam menempatkan kripto sebagai bagian kecil dalam portofolio Anda, sambil terus belajar mengikuti perkembangan teknologi blockchain. Karena pada akhirnya, memiliki sedikit exposure pada aset digital 5 tahun ke depan bisa membuat Anda tidak hanya siap secara finansial, tetapi juga siap menghadapi perubahan zaman yang semakin digital. Sahabat Logika Hati, dari perjalanan kita barusan, kita sudah melihat bahwa ada begitu banyak jenis aset yang bisa mulai dipersiapkan dari sekarang untuk 5 tahun ke depan. Mulai dari emas yang stabil, saham blue chip dan dividen yang tumbuh konsisten, reksadana indeks dan ETF yang praktis, hingga properti kecil dan lahan produktif yang nyata dan selalu dibutuhkan. Kita juga membahas bisnis dan UMKM yang bisa menjadi sumber cash flow aktif, skill dan pendidikan diri yang merupakan aset tak ternilai, serta aset digital seperti kripto dan blockchain yang berisiko tinggi tapi memiliki potensi besar. Semua ini memberi satu pelajaran penting. Aset terbaik bukan hanya soal uang, tapi soal strategi dan kesadaran. Menyebar resiko, memahami karakter setiap aset, dan konsisten menabung atau berinvestasi akan membawa dampak besar dalam hidup kita 5 tahun ke depan. Bayangkan jika Anda mulai hari ini, meski dari jumlah kecil, 5 tahun ke depan, Anda tidak lagi sekedar menjadi penonton, tetapi pelaku yang sudah menyiapkan fondasi keuangan yang lebih kokoh. Karena ingatlah, waktu adalah teman terbaik bagi orang yang mau menanam, dan musuh terbesar bagi orang yang menunda. Maka jangan tunggu sampai besok. Mulailah sekarang juga dengan apapun yang Anda miliki. Karena pada akhirnya masa depan bukanlah sesuatu yang kita tebak, melainkan sesuatu yang kita siapkan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga pembahasan tadi bisa membuka wawasan baru dan memotivasi Anda untuk mengambil langkah nyata dalam menyiapkan aset 5 tahun ke depan.
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Logika Hati supaya Anda tidak ketinggalan video inspiratif dan bermanfaat berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat dan teruslah melangkah menuju masa depan yang lebih baik.